Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Ketika era orang dalam udah menyebar luas di penjuru negeri, terdapat seorang babang berbatang bernama Dean yang lagi bingung nyari info loker dengan spek kerja Senin Selasa sisanya libur, sedangkan untuk jabatannya harus manajer. Lu bikin perusahaan sendiri aja anjing. Tak berselang lama, ia pun mendengar adiknya udah dapat kerjaan, sehingga ia pun langsung datang ke rumah adiknya bernama Denny untuk mencari tahu yang ternyata pekerjaannya sebagai guru honorer. Alhasil mendengar itu si Dean cuma bisa ketawa karena baginya gajinya kagak seberapa ketimbang pengabdiannya. Lu tuh cuma jadi guru honorer. Lah, daripada nganggur anjing. Terlebih lagi kata Dean, Denny yang lulusan sarjana lebih cocok memiliki pangkat manajer ketimbang jadi guru honorer. Lo itu sarjana, pantasnya lo itu jadi manajer. Gua pasti akan jadi manajer. Siapa lu ngasih jadi manajer tanpa pengalaman, Bang? Siapa? Nah, ketika Dean pulang, ia pun mulai gabut bingung mau lamar di mana. Sementara lowongan jadi manajer seluruhnya udah dilamar dan hasilnya ditolak. Dimana saat Dean direkomendasikan untuk jadi petani ketimbang nganggur, tentunya ia langsung menolak akibat malu menggenggam pangkat yang di akhir nama lengkapnya berisikan gelar sarjana ekonomi. Apalah daya S1 sekarang, udah kagak ada artinya di mata HRD bang. Minimal punya sertifikat menguasai bankai baru keterima lu sekarang. Di rumahnya udah memiliki suami pengangguran, beras pakai habis segala, sehingga anaknya pun bingung mau makan apa, mau ikutan makan batu tongseng seperti di Cina pun kagak bisa karena di rumahnya kagak ada batu kerikil. Kamu tunggu di sini sebentar ya, ibu mau beli beras dulu. Apalagi maknya yang menjabat sebagai pengangguran juga, ia pun terpaksa mencari warung yang tanpa ada tulisan dilarang kasbonnya. Namun karena nggak ketemu, ia pun terpaksa mencurahkan keperluannya ke adik iparnya. Aku sebenarnya mau cari pinjaman beras, Lis. Baru kali ini gue dengar ada orang nyari pinjaman beras. Alhasil mendengar itu, adik iparnya langsung menggiveaway-kannya beras setelah kemarin berhasil rebutan beras bansos bersama para ajutan pejabat Wakanda yang lagi cosplay orang susah. Cuaks. Kala itu saat sampai di rumah, Lasmi pun langsung diberikan tutur kata oleh suaminya yang malu mendengar istrinya habis minta-minta ke rumah adik iparnya. Sehingga dengan gendengnya si Dean langsung mengembalikan hasil pemberian beras bansos tersebut. Makanya bang nyari kerja anjing, gengsian amat jadi orang. Ketika sampai, tentunya bacotan Dean langsung aktif yang mengira adiknya begitu sombong sampai berani bagi-bagi giveaway secara gratis padahal hidupnya 11-12 dengan Dean, cuman bedanya Dean pengangguran. Dimana kelarnya memberikan bacot, si Dean langsung menyuruh istrinya untuk jangan pernah meminta apapun ke adiknya. Gengsi bos, calon manajer masa minta-minta, begitulah kata Dean. Karena ia dengan GG gamingnya menyuruh istrinya menjual gelang emasnya untuk kebutuhan makan sehari-hari sampai Dean bisa keterima kerja menjadi manajer. Temen gua banget Dean anjing. Pengen jadi HRD tapi tamatan SMK. Lu mau interview siapa? Anak-anak PAUD. Nah besoknya akhirnya si Denny udah mulai kerja yang disambut langsung oleh calon pengangguran sukses yang masih sama saja si Dean mengerosting kerjaan Denny yang kagak cocok dengan titelnya jurusan teknik otomotif malah kerja jadi guru budi pekerti, begitulah katanya. Ya mungkin ngajarin cara sopan santun di jalan kali bang biar kagak digerebek klub CB Nganjuk. Tak berselang lama datanglah para minion yang menawarkan job menjadi kuli ke Dean. Tentunya mendengar itu Dean pun marah besar karena baginya, gue ini sarjana, masa jadi kuli? Itu dia. Yang seketika cangkem seorang minion pun aktif mengatakan lebih baik sarjana jadi kuli daripada sarjana malah jadi beban keluarga. Anjas. Untung lu dipisah bang. Kalau kagak langsung ke delete itu kena bogeman Dean. Kemudian sepulangnya dari Berngangguria, ia pun menemukan menu makanannya seadanya doang tanpa ayam sepotong pun. Hingga akhirnya menu tersebut pun dibuang begitu saja ke lantai karena Dean lebih doyan makan ayam santan nasi padang ketimbang tempe goreng. Di sisi lain ada anak putri banteng yang lagi cosplay guru tak sengaja menabrak Denny, di mana dari pertolongan Denny membuat mbak bernama Pian ini jadi berbunga-bunga melihat ke good lookingan Denny, karena ternyata Pian bukan bekerja sebagai guru doang, melainkan ia juga menggunakan murid-muridnya sebagai objek endorse untuk makanan kesukaan para bocil. Wow, coklatnya meleleh di mulut. Makan-makan aja kids.
Nah, malam harinya bertemulah Pian dengan Denny bersama istrinya yang langsung cemburu melihat kedekatan Denny dengan Pian. Terlebih lagi di sana Pian bilang kalau ia belum memiliki suami sehingga menimbulkan bacotan ketika Denny sampai di rumah. Bu Robia cantik ya. Aduh bang, saran gue lu pura-pura pingsan dah sebelum itu cangkem ngomel dengan kecepatan 6 silinder. Emang kenapa kalau dia cantik? Goblok, malah ngajakin open war. Namun untung si Denny berhasil meluluhkan hati istrinya dengan berkata, cuman kamu satu-satunya yang ada di hati aku, gak ada yang lain. Halah, giliran dideketin sama yang lebih fresh, beuh. Kemudian pagi harinya Denny pun kembali berjumpa Bu Pian yang mengajaknya berangkat jalan kaki bareng, di mana kedekatan mereka ini dilihat secara live streaming oleh Dean menggunakan matanya yang lalu merekam-rekam meski hasilnya 3GP. Dan dari hasil video itu kini istri Denny pun bagong melihat suaminya katanya setia malah kegatelan yang membuatnya kagak bisa berword-word apapun, hanya tahu kalau rudal kesayangannya telah dilelang di tempat kerjanya. Perang. Nah, selain mencepukan ke istrinya, rupanya Dean juga mengadu ke kepala sekolah tentang Denny yang jalan bareng ke sekolah bareng Pian. Lah, emang kenapa anjing, masa kagak boleh? Dimana saat menonton rekaman 3GP tersebut si kepala sekolah pun kagak kepikiran hal negatif. Karena di rekaman itu kagak ada unsur seperti orang pacaran. Buset dah, cuman jalan bareng doang loh. Noh, Agus staycation di guest house. Kemudian saat Denny udah pulang kerja, istrinya pun udah siap-siap untuk nge-rap menyebutkan kesalahan demi kesalahan Denny yang membuatnya cemburu, yang lalu memutuskan untuk mengurung dirinya tanpa memberikan Denny jatah bulanan full 3 bulan. Mamam, lagian udah beristri malah jalan sama woman lain terus bisa-bisanya bilang cuman temen. Malam harinya, Dean pun berpikir keras gimana caranya agar Denny terlihat selingkuh dengan Pian karena menginginkan kekuasaan di dalam skuad banteng. Alhasil saat Dean melihat Pian jalan sendirian, ia pun langsung membungkusnya, membawanya ke sebuah semak sembah. Anjas, ngapain lu bang? Kemudian memasukkannya ke rumah kosong yang terkenal akan keangkerannya. Minimal ngurung orang ngotak dikit bang. Tak berselang lama, Denny pun menerima telepon kalau Pian menyuruhnya untuk menolongnya karena kejebak di rumah Saiton, dan dengan mencium bau keringat dari Pian, Denny pun berhasil tiba di lokasi, tapi saat ingin menolong, Babang Dean pun langsung menggediknya dari belakang dan kemudian memasukkan mereka di dalam berdua agar seolah-olah sedang ese-ese di dalam rumah kosong. Aha, gua punya ide. Nah, pagi harinya si Babang Denny pun masih rebahan kagak sadar-sadar. Buset deh bang, cuma dikeplak pakai balok gabus doang anjing. Defense-nya rendah banget. Sementara di luar Dean pun udah melapor kalau tadi malam ia mendengar ada suara di rumah kosong. Sehingga Bobon Sentosa sewaktu makan aja susah ini pun langsung menyuruh Pak RT untuk melakukan pengecekan, takutnya mereka semua ketinggalan adegannya. Terlebih lagi di jalan ia pun bertemu dengan istri Denny yang juga curiga kemarin malam kagak ada yang meluk, jadinya ia pun ikut serta menuju rumah kosong di tengah hutan. Sementara di tempat Denny dan Pian, aduh, pintunya kagak dikunci anjing. Kenapa kagak dari pagi-pagi buta keluar dari sana? Tak berselang lama datanglah pasukan para warga yang bagong sekaligus kecewa karena adegan pentingnya udah selesai, di mana mereka mengira Denny dan Pian telah selesai melakukan pengecasan ria. Begitu juga dari kejauhan kepala sekolah telah dihadirkan oleh Dean untuk menyaksikan aksi bejat Denny yang seketika membuat hati kepala sekolah hancur akibat duluan Denny yang mencicipinya ketimbang dirinya. Di sana meskipun udah menjelaskan kalau kemarin mereka ditangkap oleh orang random, para warga kagak percaya sebelum mendapatkan rekaman videonya. Namun untung mereka memiliki Pak RT yang otaknya udah didownloadkan pemikiran jadi ada isinya, karena beliau memberikan waktu untuk menjelaskan gimana ceritanya mereka bisa staycation di rumah kosong. Tumben kali dikasih waktu ngejelasin, biasanya langsung gas diusir anjing. Nah, karena tragedi itu membuat Pian langsung diki dari pekerjaannya sebagai guru akibat rasa sakit kepala sekolahnya yang kagak nyangka dedemenannya telah di-unboxing, yang mungkin inilah waktunya mengikuti arus kepolitikusan. Di sisi lain, kini Dean pun full senyum menyaksikan adiknya ngelanjutin penganggurannya sama seperti dirinya. Anjing, niat banget ini pohon. Kagak ditebang dibiarin gitu aja. Tapi dari belakang istrinya pun berhasil menguping tutorial Denny agar dikit dari sekolah dengan membuat berita bohong dan seperti biasa, kebiasaan sinetron ya cuy. Setiap tahu info pasti jatuhin sesuatu. Namun untung istrinya berhasil mengkuciosi sebuah kucing, membuat Dean jadi kagak curiga kalau istrinya udah menguping kebegundalannya.
Kembali ke sekolah, saat Denny melihat Pian Diki, jantungnya pun ikutan mengdak-dikduk serrrr. Dan ketika Denny ke ruangannya, firasatnya pun langsung realisasikan meskipun udah memberikan kejelasan ke kepala sekolah tentang gimana ceritanya bisa staycation bersama Bu Pian. Sama seperti Bu Rubiah. Pak Nasron saya pecat. Baru aja kerja beberapa hari udah kembali jadi pengangguran. Beginilah guys, jangan pernah welcome sama lawan jenis anjing. Sepulangnya dari sekolah, kini hubungan Denny dengan istrinya makin renggang, tapi sang istri kagak mau bercerai karena spek seperti Denny katanya begitu unlimited, takut malah Pian yang mengambil setelah dibuang. Namun beruntung kekesalannya pun bisa diredakan ketika Lasmi datang untuk memberikan tutur kebenaran tentang Dean yang membegundalkan, makanya Denny bisa kejebak di sana, sehingga kemarahan istrinya pun akhirnya reda dan mulai percaya kalau Denny adalah orang yang setia. Setia tai kucing. Nah, pagi harinya Denny pun datang ke rumah Dean untuk memparaninya setelah tahu kebenaran dari sang istri. Tapi sebelum melakukan baku hantam, Dean pun memberikan bacotan lebih dulu dengan bilang hal yang hanya ada di otak pengangguran yang iri dengki. Salah, lo tuh bakal lo lebih sukses dari gua. Ya, makanya usaha anjing malah langgeng sama pengangguran. Namun dengan kegoblogan dari Dean, Denny pun berhasil merekam pengakuan Dean melalui HP gamingnya yang ia beli 2 tahun lalu minus suka ngeleg-ngelegan minat angkut. Dan melihat itu, Dean pun langsung ketar-ketir yang lalu melakukan penembakan menggunakan sandalnya sambil berkata one shot, one kill. Meskipun tembakannya kagak kena sama sekali. Kala itu mengetahui sang istri yang udah mencepukannya, Dean pun langsung memberikan bacotan di dalam rumahnya yang ujung-ujungnya mengaki Lasmi beserta anaknya dari rumah. Anjas, kelihatan para babang kru film? Kelihatan bang pantulannya di cermin? Di sisi lain, Denny pun mendatangi Pian yang mau pergi dari kampung setelah dapat panggilan menjadi anggota elit global. Tapi dengan kedatangan Denny, mereka pun langsung ke rumah Pak RT untuk memberikan kebenaran. Sehingga akhirnya para warga pada percaya, sekaligus kini mereka direkrut kembali menjadi guru oleh kepala sekolahnya kalau perlu jadi kepala yayasan sebagai permintaan maafnya. Ngecit jabatan anjing. Kemudian malam harinya, Lasmi pun belum bisa menemukan rumah untuk mereka tinggal, apalagi posko pemuda Panca Indra belum dibuat di daerah sana. Namun untungnya datanglah Denny dan istrinya yang langsung merekrut mereka berdua, membawanya ke rumah mereka untuk tinggal di kamar berukuran 3 x 2 meter. Nah, di pagi harinya, baru aja kerja kagak ada seminggu, kini Denny bisa-bisanya langsung dipromosikan untuk daftar PNS. Padahal kita semua tahu banyak guru yang mengabdi berpuluhan tahun tapi belum diangkat juga. Namun untuk Denny, wadaw, 1 bulan kemudian ia pun udah dinyatakan keterima menjadi PNS. Aku itu diterima jadi PNS. Anjay, segampang ini cuy jadi PNS. Teman gua nangis di pojokan 3 kali seleksi kagak diterima. Beberapa hari pun berlalu, si Denny pun udah menjalankan kehidupannya sebagai menantu idaman para mak yang lahir di era megalitikum. Di sana Dean pun udah mengintai keberhasilan Denny sehingga ia pun akhirnya kembali ke jalan kebenaran. Dengan menemui anaknya untuk kembali menyuruhnya join ke dalam kakaknya, capek ngeduda coy. Begitulah isi dalam pikirannya. Tapi tentunya si Lasmi memberikan syarat si Dean harus berubah dan... aduh. Ya. Aku udah berubah. Mana ada orang cepat gini berubah anjing? Yang tentunya si Lasmi ini pun malah percaya aja kalau rudal kesayangannya udah menjadi jina. Emang orang baik paling gampang dibodoh-bodohin cuy. Nah, setelahnya balik ke rumah, Lasmi pun bagong di dalam kamar Dean udah ada amplop coklat berisi full cuan, yang padahal keluarga mereka merasa kagak ada ajakan collab untuk praktik pencucian uang. Alhasil saat Dean datang, ia pun bilang kalau uang ini didapat dari hasil berbisnis skincare collab dengan Dr. Suneo, yang kata Om Deddy kok botak salah satu manusia yang kebal hukum katanya. Namun di sini kita pun diperlihatkan tutorial Dean dapat cuan hanya bermodalkan reban santuy di jalan. Lalu ketika ada yang nolong, maka seluruh harta yang menolong akan menjadi milik Dean. Wah, bisnis macam apa ini kagak perlu keluar modal? Sayangnya usaha perbegalan Dean kagak bertahan lama karena istrinya mencepukan perbuatan suaminya ke kantor polisi sambil membawa salah satu korban yang telah lulus menjadi ninja Konoha. Dimana setelah cerita-cerita kini rumah Dean pun langsung digerebek oleh para ladusing. Tapi si Dean yang mencium bau-bau sel, ia pun langsung kabur dari TKP dengan membawa seluruh hartanya. Berani-beraninya dia ngelapor gue ke polisi. Hah?
Dan merasa kesal karena sang istri udah mencebukkan bisnisnya yang baru dibikin kagak ada 1 bulan, Dian pun langsung mendatangi istrinya dan menyeret istrinya untuk dibaku hantam. Namun meskipun udah dihadirkan para minion, mereka cuman bisa diem doang, kebetulan mananya habis. Yang berujung Lasmi pun dibawa ke sebuah jembatan yang dulu pernah dibuat oleh Willy Sublim. Malah pejabat setempat yang mengklaim cuaks tebak daerah. Tapi saat hendak mendelit istrinya dengan cara membuangnya, cangkem Dian pun tak sengaja mengatakan password azab. Ia membuatnya langsung tercelempung ke sungai seperti yang hanyut. Dimana keesokan harinya ternyata si Dian masih hidup, cuman minus mukanya malah cosplay Atta prank gembel. Anjing, mirip banget lagi. Dan salah satu kakinya harus mengalami keseleo brutal. Baru kali ini gua lihat orang kesambar petir masih hidup cuy. Karena wajah Dian begitu hitam, para warga pun pada menjauhinya. Diskriminasi cuy. Karena selain hitam seperti kecap asin, rupanya bau Dian juga sangat busuk. Dan tak berselang lama datanglah istrinya yang merekomendasikan Dian untuk tobat, tapi tetap cangkemnya malah nantang kematian. Yang akhirnya Dian pun keserempet sebuah mobil. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, dokter pun bilang kalau beberapa organ Dian udah pindah tempat, jantung berada di ginjal malah cosplay kantong kemih. Alhasil sebelum wasted, Lasmi pun membimbing suaminya untuk wasted secara benar. Hingga akhirnya setelah doa itu, Dian pun dinyatakan anjing lah, sakit banget mata gua cok, lihat JJ-nya. Dian pun dinyatakan meningsoy duningsoy, giliran diserempet wasted. Giliran ditembak ulti Yodora masih hidup, konsep kehidupan di ikan terbang gimana dah? Singkat cerita, saat Dian ditransfer ke neraka, mereka pun dengan sengaja mengantar saat cuaca gelap gulita karena sangat cocok dengan skin Dian yang menghitam terkena petir. Dimana karena jembatan di sana lagi direnov, kebetulan beberapa hari lagi Hokage akan berkunjung, bersih-bersih dulu ya kan guys. Mereka pun terpaksa melewati sungai yang ujung sungainya ada di Antartika. Sehingga mendengar Antartika, Dian pun memilih menghanyutkan dirinya. Tapi sayangnya kerandanya malah nyangkut di sampah yang belum dibersihkan oleh panda waras. Alhasil akhirnya mereka pun bisa mengambilnya kembali dan membawanya sampai ke liang lahat. Saat akan dikubur, mereka pun terpaksa menggunakan kuburan yang tanahnya seperti warna choco chip, di mana seperti biasa, kelarnya menguburkan kita pun selalu diberikan efek-efek khas ikan terbang yang begitu mematikan. Dan film pun tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika ingin sukses janganlah pernah banyak pilih status pekerjaan apalagi gengsi. Terlebih lagi untuk yang kaum baru lulus sarjana, meskipun kalian memiliki sebuah titel tapi tak memiliki pengalaman, bagaikan sayur hijau tanpa garam, hambar. Jadi tak mungkin langsung dapat pekerjaan yang istimewa karena memang semua orang sukses berproses dari nol. Jadi pada intinya, pakai orang dalam blok.